Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat sehingga untuk hari ini kalian bisa mengikuti mata kuliah praktikum statistik dengan baik. Ya, oke, untuk materi hari ini ya saya akan mengajarkan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini terkait dengan data yang berupa data primer, yaitu yang berasal dari kuesioner. Ya, dulu di kontrak perkuliahan sempat saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau uji validitas dan reliabilitas itu wajib hukumnya kalau kalian menggunakan data dari kuesioner. Akan kita pelajari satu persatu ya, apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas itu salah satu instrumen yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu bentuknya kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah, jadi datanya ini berasal dari kuesioner yang kita sebar kepada responden. Jadi responden itu nama subjek atau orang yang mengisi kuesioner. Ya. Adapun istilah-istilah penting ya di sini ada konstruk atau variabel laten adalah variabel yang masih belum dapat diukur secara langsung. Contohnya apa? Kepuasan, motivasi, kinerja. Nah, biasanya penelitian yang menggunakan kuesioner itu terkait dengan adanya variabel laten seperti kepuasan. Nah, kita mau mengukur kepuasan caranya bagaimana? Nah, apakah kepuasan itu nanti bisa diukur? Oh, puas itu nilainya 10, Bu. Puas itu nilainya 9. Nah, tidak demikian. Tetapi biar kita tahu, oh, pelanggan ini puas terhadap produk kita, berarti kita harus mengajukan pertanyaan ya. Jadi melalui indikator pertanyaan. Nah, biasanya dituangkan dalam bentuk kuesioner, termasuk motivasi. Kita nggak bisa mengukur motivasi itu diukurnya dari apa? Apakah dari meteran misalkan ya, atau hal yang lain. Caranya mengukur motivasi ya berarti kita harus mengajukan pertanyaan ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dan nanti kita bisa tahu, oh ternyata orang ini memiliki motivasi yang tinggi ya, atau motivasinya justru rendah. Nah, contoh kayak kepuasan, kita membuat item pertanyaan yang terkait dengan kepuasan misalkan produk X. Bagaimana kita tahu si A ini puas dengan produk X? Nah, kita mengajukan pertanyaan tanpa kita harus apakah Anda puas dengan produk ini. Nah, kalau itu kan terlalu gamblang gitu ya. Nah, kita ajukan saja pertanyaan misalkan dalam 1 bulan apakah Anda membeli lebih dari 1 kali untuk produk tersebut. Nah, kalau memang mereka jawabannya lebih dari 1 kali, nah berarti bisa dikatakan ya orang tersebut puas dengan produk kita. Nah, misalkan apakah si A ini ya kembali lagi ke kita untuk membeli produk yang sama. Kalau memang jawabannya membeli lagi, berarti bisa dikatakan puas ya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita mau mengukur ya dengan variabel laten, berarti harus mengajukan pertanyaan melalui kuesioner. Ini ada istilah, ada konstruk, dimensi sama elemen. Saya contohkan di sini. Konstruknya atau variabel latennya motivasi belajar. Nah, kita bagi menjadi 2 dimensi
motivasi itu bisa dibagi menjadi dua, intrinsik sama ekstrinsik. Nah, intrinsik nanti kita breakdown lagi ya menjadi beberapa pertanyaan ya. Kemudian yang namanya kuesioner itu biasanya kalau kita mau ngisi sudah disediakan jawabannya ya, tinggal kita memilih kira-kira yang jawaban yang sesuai dengan kita, yang tepat kira-kira yang mana. Nah, di sini ada skala pengukuran ya untuk kuesioner ya. Salah satu skala yang sering dipakai dalam penyusunan angket adalah skala Likert, yaitu skala yang memiliki beberapa tingkat jawaban. Kebetulan yang ada di slide di sini ada 5 jawaban. Ya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi responden itu sudah disediakan jawabannya. Jadi responden tidak akan menjawab di luar jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Makanya di sini sifatnya tertutup. Jadi responden nggak bisa memilih jawaban selain yang sudah disediakan oleh peneliti. Ya. Nah, apakah pilihan jawabannya harus 5? Tidak ya. Nggak harus 5, 7, 9, 11 pun nggak masalah. Yang jelas bentuknya ganjil. 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Kenapa harus ganjil? Nah, kalau untuk pilihan jawaban biasanya di sini disediakan ya bagi responden yang kadang-kala mungkin bingung untuk menjawab pertanyaan ini, bisa jadi karena nggak paham apa yang ditanyakan dari kuesioner, akhirnya dia bingung. Nah, kita sediakan ya nilai yang angkanya di tengah. Misalkan ada 5 ya, di sini ada 5. Nah, yang di tengah berarti 3. 3 ini kita gunakan untuk menampung jawaban yang ragu-ragu ataupun netral karena responden bingung mau jawab apa ya. Jadi responden itu harus menjawab keseluruhan dari pertanyaan, tidak boleh dikosongi ya. Untuk mengantisipasi mereka nggak jawab, berarti harus menjawab dengan nilai yang tengah tadi. Misalkan contohnya ini yang 3 ya, mereka bingung mau jawab apa, silakan dipilih saja nilainya 3. Karena apa ya, kalau kita menyebar kuesioner di situ ada satu pertanyaan yang tidak dijawab karena mereka ragu-ragu, akhirnya kuesioner ini dianggap rusak ya, karena jawabannya tidak lengkap. Jadi kita tidak bisa menggunakan hasil tersebut. Nah, jadi jawabannya harus lengkap. Nah, untuk modelnya kalau di sini kebetulan pakainya setuju tidak setuju ya. Kalau misalkan terkait tadi kepuasan, misalkan sangat tidak puas, ragu-ragu, puas, sangat puas. Nah, silakan disesuaikan. Nah, pada umumnya sih kalau untuk peneliti biasanya menggunakan 5 tingkat jawaban. Ya. Tapi kalau mau menggunakan 7, 9 silakan. Tetapi kita lihat kebutuhan kita ya. Cukup 5 saja. Ya, karena kalau responden dihadapkan dengan banyak pilihan alternatif untuk jawaban, mereka malah akan bingung. Ya, jadi umumnya kita menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat jawaban. Nah, uji validitas ya. Validitas itu berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Jadi ketepatan alat. Validitas berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dikatakan valid jika pengukuran tujuannya dengan nyata dan benar. Jadi ketepatan alatnya ini kalau uji validitas ya. Misalkan kayak tadi kita mau mengukur kepuasan ya. Nah, tetapi kita mengajukan pertanyaannya kok di luar kepuasan. Nah, apakah itu tepat atau tidak alatnya? Kayak kita mau mengukur suhu badan, tapi kita mengukurnya pakai timbangan. Nah, berarti nggak valid. Ya, kurang lebih contoh mudahnya seperti itu. Nah, kalau reliabilitas, suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dan suatu pengukur.
Jadi kalau reliabilitas itu berhubungannya dengan akurasi dan konsistensi. Ya, jadi jawaban dari responden ini apakah konsisten atau tidak. Ya, suatu pengukur dikatakan reliable atau konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang sama pula. Ini dikoreksi ya, yang sama. Ya, jadi kita melihat apakah jawaban dari responden ini konsisten atau enggak. Saya contohkan, misalkan saya sodorkan lebih suka permen atau coklat. Nah, kita ajukan, oh ternyata permen. Kemudian misalkan besok kita tanyakan lagi, lebih suka permen apa coklat? Kok jawabannya coklat? Ya, berbeda gitu ya dengan sebelumnya, berarti dikatakan tidak konsisten. Jadi kita lihat juga, kita ukur juga konsisten apa enggak. Jadi kayak mencela-mencela atau enggak jawabannya dari yang pertama dengan yang kedua, misalkan. Nah, contoh ilustrasi ya untuk validitas dan reliabilitas. Di sini contoh untuk termometer. Untuk termometer di suatu ruangan sebanyak kita ukur 10 kali, hasilnya seperti ini. Yang pertama, pengukuran 1 sampai 10. Ya, 1 sampai dengan 10. Nah, hasilnya ada yang 18, ada 18, 19. Jadi di ruangan yang sama kita ukur beberapa kali, hasilnya berbeda. Nah, kalau seperti ini dikatakan valid atau reliable enggak? Nah, kalau seperti ini ya kita lihat, kalau valid itu kan berarti ketepatan ukurannya ya. Apakah sudah tepat? Nah, kita lihat hasilnya. Untuk suhu ruangan itu biasanya kan 30 ya, bukan 18. Suhu ruangan normal 30, berarti nggak valid ya hasilnya karena 8, 18, 18, 19 ya kan, padahal suhu normal itu 30 misalkan. Kemudian dilihat dari konsistensi, diukur dari beberapa kali pengukuran apakah hasilnya sama. Ternyata hasilnya berbeda, berarti dikatakan tidak reliable, tidak valid dan tidak reliable. Kemudian ada contoh yang kedua, dari 1 sampai 10 hasilnya sama semua, 18 semua. Berarti apa? Dikatakan reliable, Bu, konsisten. Tetapi kita lihat untuk hasil Celsiusnya 18, padahal suhu ruangan itu kan lebih dari itu. Jadi dikatakan tidak valid tetapi reliable. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, dari 1 sampai 10 jawabannya sama, 30 semua. Berarti dikatakan reliable karena konsisten. Apakah valid? Nah, bisa dilihat suhunya sama, 30, ya berarti tepat ukurannya. Ya, jadi itu ilustrasi saja apa sih itu validitas dan reliabilitas. Ya, suatu pengukur yang valid yang mengukur senyatanya belum tentu dapat diandalkan atau reliable karena mengukur dengan tidak konsisten. Ya, valid belum tentu reliable loh ya. Ya, ini bisa dilihat juga ya untuk perbedaan validitas dan reliabilitas. Gambar kiri pojok kiri atas, nah ada tinggi sama tinggi, reliabilitas sama validitas. Nah, di sini contoh papan panahan ya. Nah, yang bagian ini ya dia tepat sasaran, ya, berada di tengah. Ya, mengarahkannya tepat, semuanya mengarah ke satu titik di tengah, berarti dikatakan validitasnya tinggi, berarti tepat sasaran. Kemudian reliabilitas, konsisten enggak dari beberapa busur panah kita panahkan, ternyata konsisten, berada di tengah semua, di area tengah. Kemudian kita lihat yang sebelah kanannya. Nah, ini untuk reliabilitasnya tinggi tetapi validitasnya rendah. Nah, kenapa? Validitas berarti ketepatan. Apakah dia membusur manah ya, memanah itu tepat nggak sasaran? Tidak tepat. Nah, dia berada di luar ini ya, lingkaran ini. Tetapi apa? Reliabilitas, reliable. Nah, karena dari sekian
anak panah yang dipanahkan satu tempat nih, konsisten dari meskipun tidak arahnya tidak pas, tetapi dia konsisten mengarahkannya ke bagian kiri bawah semua ya. Itu contohnya. Nah, di sini ada judul penelitian. Nah, silakan nanti sambil dibuka untuk datanya ya. Data sudah saya upload di Google Classroom, silakan di-download ya. Ini ada judul penelitian, pengaruh sarana dan prasarana metode perkuliahan terhadap motivasi belajar mahasiswa akuntansi Universitas Pekalongan. Ya, jadi di sini ada tiga variabel: sarpras, metode perkuliahan, dan motivasi belajar. Nah, karena sarpras itu tidak bisa diukur secara langsung, nggak ada alatnya ya yang bisa mengukur sarpras ataupun metode perkuliahan itu mengukurnya bagaimana, berarti harus menggunakan pertanyaan ya, indikator pertanyaan yang diajukan. Contohnya misalkan sarpras, sarana prasarana nomor 1, suasana ruang laboratorium nyaman, tenang, membuat kegiatan praktikum lebih terkonsentrasi. Nah, jadi untuk mengukur sarpras, nah ada beberapa pertanyaan, kebetulan di situ ada 4 ya, 4 indikator pertanyaan atau instrumen pertanyaan. Nah, kebetulan sudah disediakan jawaban ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai tadi skala Likert. 1 itu berarti STS sangat tidak setuju, TS ini berarti tidak setuju, N netral, S setuju, SS sangat setuju. Ini contoh saja, kebetulan ya yang dilingkari itu tidak setuju. Nah, jadi nanti kuesioner yang sudah diisi responden nanti diinput, mau di Excel boleh, di SPSS juga nggak masalah ya. Ini untuk pertanyaan dari beberapa variabel. Nah, bagaimana memasukkan ke dalam SPSS? Nah, silakan dibuat seperti ini ya. Di sini ada untuk sarpras itu kan dianggap variabel pertama atau X1 ya. X1 1 berarti variabel pertama, tapi pertanyaan nomor pertama. X1 2 variabel pertama, pertanyaan kedua, dan seterusnya. Tadi hasilnya seperti ini ya. Masukannya bagaimana? Nah, var-varnya dirubah dulu, X1 1, X1 2, dan seterusnya. Nah, kita masukkan pertanyaan 1 untuk variabel pertama, untuk responden nomor 1 berapa? 2, kita input 2. Kemudian pertanyaan nomor 2 berarti X1 2, 2. Jangan ke bawah, tetapi ke samping ya, horizontal. Ini untuk responden pertama ya, nanti responden kedua ya di berikutnya ya, di bawahnya ya. Kebetulan kalau punya kalian sudah terinput semua ya, untuk datanya kalian tinggal dibuka ya. Tetapi jangan lupa nah, dibuka di variable view ya, di bagian value-nya diisikan ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi silakan ya, tugas kalian berarti inputkan untuk value label. Nah, diinputkan satu saja, kemudian yang lain bisa di copy paste ya, di input, di OK, kemudian diklik kanan pada bagian value yang berwarna kuning, copy, kemudian diklik baris bawahnya, kemudian diklik baris bawahnya ya, kemudian klik kanan paste ya. Nah, uji validitas. Pada setiap instrumen baik tes maupun non tes terdapat butir-butir pertanyaan.
Analisis item atau pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi atau hubungan antara skor butir instrumen dengan skor totalnya. Nah, dari data itu sudah ada butir-butir pertanyaannya. Yang belum ada apa? Total dari tiap pertanyaannya ditotalkan. Nah, langkah-langkahnya, jadi jumlahkan dulu semua skor item pertanyaan. Ya, tadi kan ada 3 variabel ya. Surprise kita totalkan. Tadi ada 4 pertanyaan, kita totalkan dulu jawabannya. Kemudian metode perkuliahan juga ditotalkan. Terus motivasi juga ditotalkan. Setelah ditotalkan, kemudian dikorelasi atau dihubungkan semua skor item dengan nilai totalnya. Setelah itu baru ujilah koefisien korelasi skor item pertanyaan dengan nilai totalnya. Adapun kriterianya, ya nilai SIK, ya nanti ada nilai SIK ketika ngolah data. Kita korelasikan item pertanyaannya dengan total. Kalau nilainya kurang dari 0,05 dikatakan valid. Tetapi kalau lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Nah, tugas kita sekarang masuk ke data. Datanya seperti ini. Ya. Nah, kita inputkan dulu di sini. Tadi 1, jangan tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, netral, 4, setuju, 5, sangat setuju. Kemudian di OK, ya tinggal di klik kanan, copy ke bawah, klik kanan, paste. Jadi kalian nggak perlu ngulang-ulang yang sama ya. Nah, kita bisa ngeklik ya di data view. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ya. Tugas pertama kita yaitu mentotalkan dulu. Klik transform, compute, insert COT underscore surprise. Nah, dilihat di numeric expression, kita jumlahkan semua item pertanyaan untuk surprise. Kemudian jangan lupa di OK. Abaikan saja untuk outputnya karena belum ngolah. Nah, di sebelah sisi kanan akan muncul baru yaitu TOT surprise. Kalian lakukan ya untuk total metode maupun total motivasi. Nah, setelah ada totalnya baru kita olah ya. Klik analyze, pilih correlate, pilih bivariate. Nah, saya ulangi ya. Yang dimasukkan apa? Pertanyaan dari surprise 1 sampai 4. Jangan lupa untuk totalnya ya. Untuk totalnya dimasukkan, kemudian tinggal di OK. Nah, tunggu beberapa saat ya, dia akan munculnya seperti ini ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, analisisnya bagaimana? Tadi kan kita korelasikan antar item pertanyaan dengan nilai totalnya. Bisa dilihat ya di gambar ini. Surprise pertanyaan nomor 1 kita tarik ke bawah, kita lihat nilai SIK-nya, signifikansinya. Nah, ketemunya di sini berapa? Di sini bukan 0 ya. Di depan koma ini ada nolnya ya. 0,000 sekian sekian. Nilai 0,00 sekian itu tidak sama dengan 0. Nah,
Di sini kenapa kok munculnya 0,000? Karena SPSS hanya menampilkan 3 angka di belakang koma. Aslinya di belakang 00,00 ini ada angkanya, cuma kecil ya, jadi nggak kelihatan. Yang tampil hanya 3 angka saja. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 berarti surprise 2 dengan total. Nah, kebetulan hasilnya sama semua. Kita nggak usah menuliskan angka aslinya ya, yang ditampilkan di output saja. Nah, nanti dibuat seperti kolom di bawah ini ya. Nah, ada keterangan korelasi surprise 1 dengan total. Signya berapa? Diisikan nih. Nah, diisikan sesuai ini. Masukkan ke sini. Kemudian kriterianya apa? Kalau kurang dari 0,05 berarti dikatakan valid. Tapi kalau lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Nah, kebetulan hasilnya dari pertanyaan ini keempatnya valid semua karena angkanya di sini kurang dari 0,05 atau di bawah 5%. Nah, itu untuk langkah dan analisis dari uji validitas. Kemudian kita melangkah ke uji reliabilitas. Nah, untuk mengukur tingkat kekonsistenan ya, bisa diukur melalui 2 cara, repeated measure, kita mengulang pengukurannya, atau one shot, hanya 1 kali pengukuran. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik menggunakan Cronbach alpha. Ya, jadi kita nanti mengukurnya dengan Cronbach alpha. Ya. Kemudian suatu variabel dikatakan reliable jika nilai R alfanya lebih dari 0,7. Ini menurut Nunnally. Tetapi ada juga penelitian yang masih menggunakan 0,6. Ya. Nah, caranya bagaimana? Silakan buka lagi ya untuk datanya. Klik analyze, pilih scale, pilihnya yang reliability. Nah, reliability kita mengukur yang surprise. Yang dimasukkan apa? Pertanyaan 1 sampai 4. Nah, dilihat dulu ya, tadi hasil dari validitas apakah keempat-empatnya valid. Jadi yang diolah data untuk reliabilitas hanya yang valid saja, hanya pertanyaan yang valid saja. Nah, kebetulan tadi keempat-empatnya valid semua, jadi kita masukkan. Ingat ya, yang dimasukkan hanya pertanyaan yang valid, totalnya tidak perlu dimasukkan. Jadi saya ulangi ya, untuk surprise pertanyaan empat-empatnya karena valid, jadi kita masukkan semua ya, kecuali kalau misalkan Bu ada surprise 4 nggak valid, berarti kita keluarkan ya, kita nggak boleh ngolah lebih lanjut tanpa totalnya. Kemudian klik statistik, pilih item, pilih scale ya, kemudian apa, continue, kemudian di OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, tadi mengukurnya dengan apa? Cronbach alpha. Ya. Kita lihat nilai Cronbach alfanya. Di sini hati-hati ya, bukan 865 tapi 0,865. Kita bandingkan dengan kriterianya. Kalau nilainya lebih dari 0,7 berarti dikatakan reliable atau konsisten. Nah, dari hasil ini ya, kita bisa lihat dari hasil ini ya, kita bisa lihat hasilnya 0,865. Nah, di kesimpulan ya, dikatakan reliable karena nilainya lebih dari 0,7. Nah, itu ya. Jadi ya, dari validitas sama reliabilitas. Yang baru kita olah kan hanya sarana prasarana. Nah, tugas kalian mengolah lebih lanjut untuk yang metode perkuliahan dan motivasi
belajar. Jadi caranya sama, per variabel ya, dikerjakan dulu yang metode, dibuat totalnya, kemudian diolah menggunakan validitas. Kemudian lanjutnya kalau memang semua pertanyaannya valid, berarti langsung diolah menggunakan reliabilitas ya. Begitu juga yang motivasi belajar. Nah, hasilnya nanti ditulis tangan ya. Kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom ya. Nanti bentuknya yang reliabilitas seperti ini, yang bagian bawah. Nah, sama hasilnya berapa. Kemudian yang validitas bentuknya yang tabel seperti ini, yang warna pink. Ya, jadi silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya ditulis tangan, difoto, baru dikirim ke Google Classroom. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami ya, bisa bermanfaat untuk kalian nanti ketika mengajukan skripsi. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.